Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tia Violenta Bruginting, NPM F1 F0240117. Saya dari kelompok 3 yang beranggotakan 6 orang dan pada video kali ini saya akan membahas topik pertemuan yang pertama. Baiklah, untuk topik pada pertemuan pertama kita akan membahas deskripsi matriks, macam-macam matriks, operasi matriks, aturan-aturan ilmu hitung matriks. Yang pertama adalah deskripsi matriks. Nah, untuk pengertian matriks itu sendiri adalah kumpulan bilangan, simbol, atau ekspresi berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom. Untuk lebih lanjut dapat diperhatikan pada contoh sebagai berikut. Untuk penulisannya, kita menggunakan kurung, yaitu dapat ditulis dengan kurung siku ataupun kurung biasa seperti ini. Nah, yang untuk di dalam kurung-kurung ini itu dinamakan dengan elemen atau entry. Jadi yang pertama ini kita memiliki 4 entry, yang kedua terdapat 9 entry, dan yang ketiga terdapat 9 entry. Yang pertama dan kedua disimbolkan dengan huruf, dan yang ketiga disimbolkan dengan angka. Nah, sebelumnya dikatakan matriks disusun menurut baris dan kolom. Nah, baris itu yang sejajar, dan kolom itu yang tegak. Jadi, pada matriks ini terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Sementara yang ini terdiri dari 2 baris dan 2 kolom. Notasi matriks. Untuk notasi matriks itu terdiri dari 4 notasi dan yang umum dipakai yaitu yang pertama dan yang keempat. Matriks dinyatakan dengan huruf kapital dan elemen-elemennya dinyatakan dengan huruf non-kapital. Sebagai contoh, ketika kita memiliki matriks A, kita menotasikannya dengan huruf kapital. Sementara untuk elemennya dinotasikan dengan huruf non-kapital. Kemudian ordo matriks, jika suatu matriks A terdiri dari M baris dan N kolom, maka M kali N menyatakan ukuran dari ordo dari matriks A. Sebagai contoh, ketika kita memiliki matriks A dengan 2 baris dan 2 kolom, maka ordo dituliskan sebagai 2 kali 2, di mana M itu adalah baris dan N itu adalah kolom. Untuk contoh selanjutnya, ketika kita memiliki matriks di mana barisnya terdiri dari 2 dan kolomnya terdiri dari 3, kita tuliskan sebagai 2 kali 3. Begitu juga dengan contoh-contoh yang lainnya. Matriks A ini terdiri dari 3 baris dan 3 kolom sehingga ditulis dengan 3 kali 3. Dan yang matriks ini kita memiliki 3 baris dan 2 kolom sehingga ditulis dengan 3 kali 2. Berikutnya jenis-jenis matriks. Nah, di sini saya membedakannya berdasarkan 2, yaitu yang pertama berdasarkan banyak baris dan kolom. Dan yang kedua, jenis-jenis matriks berdasarkan pola elemen-elemen. Yang pertama yaitu berdasarkan banyak baris dan kolom. Yang pertama adalah matriks baris. Nah, matriks baris ini yaitu yang hanya terdiri dari satu baris. Sebagai contoh yaitu berikut. Ketika kita memiliki matriks A dan hanya terdiri dari satu baris, maka itu dikatakan sebagai matriks baris. Dan yang kedua yaitu matriks kolom, sama halnya seperti matriks baris. Jika matriks baris hanya terdiri dari satu baris, maka matriks kolom hanya terdiri dari satu kolom. Nah, selanjutnya adalah matriks persegi panjang, yaitu di mana jumlah baris dan kolom itu berbeda. Berarti ordonya berbeda. Misal kita memiliki matriks A, di mana barisnya ada 2 dan kolomnya ada 3. Berarti berordo 2 kali 3. Nah, jika jumlah baris dan kolom berbeda, itu akan disebut dengan matriks persegi. Begitu juga dengan yang B memiliki 3 baris dan 2 kolom. Selanjutnya adalah matriks persegi. Beda dengan matriks persegi panjang, di mana jumlah baris dan kolom berbeda. Pada matriks persegi ini jumlah baris dan kolomnya sama. Jadi ketika kita memiliki matriks, maka baris dan kolomnya itu harus sama. Seperti contoh berikut, yaitu matriks A memiliki ordo 2 kali 2, di mana barisnya ada 2 dan kolomnya ada 2. Dan matriks B memiliki barisnya ada 3 dan kolomnya ada 3, yaitu berordo 3 kali 3. Karena ordonya sama, yaitu barisnya 3 dan kolomnya 3, maka matriks ini disebut sebagai matriks persegi. Untuk selanjutnya, berdasarkan pola elemen-elemen. Yang pertama adalah matriks 0. Matriks 0 ini dikatakan sebagai matriks 0 ketika semua elemen bernilai 0. Kita memiliki matriks A dan elemennya semua bernilai 0. Seperti contoh ini. Dan selanjutnya adalah matriks diagonal.
Matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama tidak semua nol. Elemen lainnya nol. Itulah yang disebut dengan matriks diagonal. Selanjutnya adalah matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks persegi. Nah, di sini harus diingat bahwa matriks identitas itu adalah matriks persegi, harus persegi dengan elemen pada diagonal utama semua bernilai 1. Dapat dilihat pada contoh berikut ini, kita memiliki matriks identitas, di mana diagonal utamanya yaitu angka 1, sementara untuk elemen-elemen lainnya yaitu bernilai 0. Begitu juga dengan contoh matriks yang berorder 2 kali 2 ini, di mana diagonal utamanya bernilai angka 1. Nah, selanjutnya adalah matriks segitiga. Matriks segitiga ini terdiri dari dua, yaitu matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Matriks persegi dengan elemen-elemen di bawah atau di atas diagonal utamanya semuanya 0. Dapat dilihat seperti contoh berikut ini. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu matriks simetris. Matriks simetris yaitu matriks wujud sangkar yang elemennya simetris secara diagonal. Nah, dapat juga dikatakan bahwa matriks simetris adalah matriks yang transposnya sama dengan dirinya sendiri. Jadi, ketika kita memiliki matriks A dan kita transposkan, maka hasilnya sama dengan matriks A itu sendiri. Sebagai contoh adalah sebagai berikut. Ketika kita memiliki matriks A yang berelemen sebagai berikut, dan ketika kita mentransposkannya, elemennya sama dengan matriks A itu sendiri. Jadi, pada matriks ini memiliki kesamaan yaitu elemennya sama. Selanjutnya adalah matriks transpos. Dikatakan matriks transpos karena ketika matriks baru yang diperoleh dengan cara menukar elemen baris menjadi elemen kolom atau sebaliknya. Nah, untuk gampang mengingatnya, kita bisa mengingatnya dengan baskom, yaitu baris menjadi kolom. Ketika kita memiliki matriks A yang berelemen 1, 2, 3 pada baris pertama, akan ditranspos dan berubah menjadi baris, dari baris menjadi kolom, yaitu menjadi kolom pertama dengan elemen 1, 2, dan 3. Nah, untuk selanjutnya, pada baris kedua, berubah menjadi kolom kedua. Jadi, untuk matriks transpos ini, agar mudah diingat, ingat dengan baskom, yaitu baris menjadi kolom. Pada matriks transpos memiliki 5 sifat, yaitu sebagai berikut. Nah, ada yang dinamakan dengan kesamaan matriks. Nah, dikatakan sebuah matriks A dan B sama apabila yang pertama mempunyai order yang sama. Gimana maksudnya? Misalkan contoh yang ini, di sini memiliki 3 baris dan 3 kolom. Dan ketika ditranspos memiliki 3 baris dan 3 kolom. Nah, ini dapat dikatakan dengan memiliki order yang sama. Yang kedua adalah elemen setiap matriks sama. Nah, pada matriks A, elemennya sebagai berikut. Dan ketika ditranspos, elemennya sebagai berikut. Nah, elemen-elemen di antara A dan A transpos memiliki elemen yang sama. Dan ini dapat dikatakan dengan kesamaan matriks. Selanjutnya adalah operasi matriks. Yang pertama adalah penjumlahan matriks dan pengurangan. Di sini saya langsung menggabungkan antara penjumlahan dan pengurangan. Nah, pada penjumlahan ataupun pengurangan dijumlahkan atau dikurangkan dengan elemen yang seletak. Nah, tetapi berlaku syarat tidak berlaku jika order berbeda dengan hasil order tetap. Nah, contoh sebagai berikut, tentukan matriks A tambah dan kurang B jika matriks A dan B adalah. Nah, kita memiliki matriks A dan juga matriks B. Ketika kita menjumlahkan dan mengurangkan matriks A dan B, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, ini didapat dari 1 ditambah dengan 7 dan 1 dikurang dengan 7, yaitu seletak. Harus seletak antara 1 dan 7, 3 dan 2, 5 dan 4, 7 dan 3. Sebelumnya dikatakan tidak berlaku jika order berbeda. Nah, karena pada matriks A dan B memiliki order yang sama yaitu 2 kali 2 dan 2 kali 2 berarti berarti penjumlahan dan pengurangan berlaku di sini. Nah, baiklah, untuk selanjutnya yaitu perkalian skalar dengan matriks. Skalar adalah suatu besaran yang memiliki nilai, disimbolkan dengan K. Bagi contoh, tentukan matriks 3A. Jika kita memiliki matriks A yaitu 2, 3, 4, dan 6,
dan skalar 3, maka ini tinggal dikalikan masuk, yaitu 3 dikali 2, 3 dikali 4, 3 dikali 3, dan 3 dikali 6. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi perkalian skalar itu kita mengalihkan skalar kepada setiap elemen yang ada pada matriks A. Selanjutnya adalah perkalian matriks dengan matriks. Nah, ini berbeda dengan perkalian matriks pada skalar, di mana kita mengalihkan setiap elemen dengan skalar. Dan pada perkalian matriks dengan matriks, kita memiliki syarat, yaitu kolom pada matriks A sama dengan banyaknya baris pada matriks B. Nah, jika syarat ini tidak terpenuhi, maka perkalian matriks dengan matriks tidak dapat dilakukan. Sama halnya seperti penjumlahan dan pengurangan matriks tidak berlaku jika ordo berbeda. Nah, dan pada perkalian matriks ini, syaratnya kolom pada matriks A sama dengan banyaknya baris pada matriks B. Nah, jadi misal diketahui matriks A memiliki ordo M kali N dan matriks B memiliki ordo N kali P. Perkalian matriks A dan B akan menghasilkan matriks baru yang berordo M kali P. Ini dapat dilakukan perkalian karena pada matriks A memiliki ordo M kali N dan matriks B memiliki ordo N kali P. N sama dengan N. Berarti ini dapat dikalikan karena kolom pada matriks A sama dengan banyaknya baris pada matriks B. Nah, sebagai contoh, ketika kita memiliki matriks A yang berordo 2 kali 3 dan dikali dengan matriks B yang berordo 2 kali 4. Nah, karena kolom pada matriks A tidak sama dengan baris pada kolom pada matriks B. Maaf, ketika matriks A memiliki kolom 3 dan matriks B memiliki baris 2, di mana 3 tidak sama dengan 2, sehingga ini tidak dapat diselesaikan karena tidak memenuhi syarat. Dan yang kedua, kita memiliki matriks A dengan ordo 2 kali 3, dikali dengan matriks C dengan ordo 3 kali 3. Karena di sini terdapat kolom pada matriks A-nya ada 3, dan baris pada matriks C-nya ada 3, yaitu 3 sama dengan 3, sehingga dapat diselesaikan. Dan hasil akhirnya yaitu matriks yang berordo A kali C yaitu 2 kali 3. Nah, pada perkalian matriks memiliki sifat-sifat, yaitu yang pertama, ketika kita memiliki matriks A dikali dengan matriks B, itu tidak sama dengan ketika kita mengalihkan matriks B dengan kali A. Tidak berlaku sifat komutatif. Untuk sifat yang kedua, berlaku asosiatif, dan yang ketiga berlaku identitas. Nah, pada perkalian matriks dipertimbangkan ordo matriks tersebut, sama halnya dengan penjumlahan dan pengurangan matriks. Baiklah, untuk contoh perkalian matriks, ketika kita memiliki matriks A dan matriks B sebagai berikut, tentukan A kali B. Nah, untuk perkalian matriks berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan. Untuk penjumlahan dan pengurangan, kita hanya perlu menjumlahkan yang seletak. Tetapi pada perkalian, kita menggunakan baskom, yaitu baris dikali dengan kolom. Ketika kita memiliki matriks A sebagai berikut dan matriks B, maka baris pada matriks A dikali dengan baris pada matriks A dikali dengan kolom pada matriks B. Jadi 1 dikali min 1 ditambah dengan 2 dikali 3. Kemudian baris pada matriks A dikali dengan kolom pada matriks B. Yang kedua. Nah, 1 kali 2 ditambah 2 kali 2. Kemudian baris yang pertama pada matriks A dikali dengan kolom ketiga. Sehingga akan menghasilkan hasil sebagai berikut. Nah, sebelumnya ini dapat dilakukan operasi perkalian matriks karena ketika kita memiliki ordo pada matriks A, yaitu ini terdiri dari 3 baris dan terdiri dari 2 kolom. Nah, pada matriks B ini kita memiliki 2 baris kali dengan 3 kolom. Karena ini sama dengan ini, artinya ini dapat diselesaikan.
Nah, untuk selanjutnya yaitu pembuktian. Sebelumnya kita memiliki sifat, yaitu ketika kita memiliki matriks A dikali dengan B, itu tidak sama dengan matriks B dikali A, yaitu tidak berlaku komutatif. Nah, sebagai contoh sebagai berikut. Ketika kita memiliki matriks A, yaitu 1, 2, 3, dan 4, dan matriks B 0, 1, 1, 0. Nah, ketika kita mengalihkan, matriks A dikali B menghasilkan sebagai berikut. 2, 1, 4, 3. Ketika kita mengalihkan B kali A, menghasilkan 3, 4, 1, 2. Nah, ini dapat membuktikan bahwa ketika A kali B tidak sama dengan B dikali A. Untuk selanjutnya yaitu yang keempat, aturan-aturan ilmu hitung matriks. Nah, kita memiliki beberapa teorema. Teorema yang pertama yaitu sistem persamaan linear homogen dengan lebih banyak bilangan tak diketahui daripada banyaknya persamaan selalu mempunyai tak terhingga banyaknya pemecahan. Untuk teorema yang kedua, kita memiliki 13 sifat-sifat dan teorema yang ketiga memiliki 4 sifat. Dan selanjutnya ada teorema yang keempat, setiap sistem persamaan linear tidak mempunyai pemecahan, persis satu pemecahan atau tak terhingga banyaknya pemecahan. Teorema yang kelima, jika baik B maupun C adalah inverse matriks A, maka B sama dengan C. Untuk teorema yang keenam, jika A adalah matriks kuadrat dan R serta S adalah bilangan bulat, maka dapat dilihat sebagai berikut. Nah, untuk teorema yang ketujuh, jika A adalah sebuah matriks yang dapat dibalik, maka ini adalah ketentuannya. Dan untuk teorema yang kedelapan terdapat empat. Empat teorema yaitu sebagai berikut. Ini adalah poin-poinnya. Baiklah, sekian dari penjelasan dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih.